Pemimpin Front Pembela Islam Rizik Syihab dan menantunya Hanif Alatas tidak memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya hari ini. Menurut pihak kuasa hukum, faktor kesehatan Rizik dan kesibukan menantunya menjadi alasan absen keduanya. Pimpinan Front Pembela Islam FPI Rizik Syihab dan menantunya Hanif Alatas tidak memenuhi panggilan pertama penyidik di Ditreskrimum Polda Metro Jaya untuk memberikan keterangan sebagai saksi atas kasus kerumunan massa yang terjadi di kawasan Petamburan pada acara Maulid Nabi dan pernikahan Putri Rizik 14 November lalu. Kehadiran Rizik dan menantunya diwakilkan oleh kuasa hukum yang menyebut Rizik tidak dapat hadir karena pemulihan kesehatan, sementara menantunya karena kesibukannya. Hadir diwakili oleh tim kuasa hukum menyampaikan alasannya tidak dapat memenuhi panggilan untuk pemeriksaan dimaksud dengan alasan sedang masih beristirahat terkait bahwa beliau kita sama-sama tahu pada Sabtu 28 November 2020 yang lalu baru saja keluar dari Rumah Sakit Umi Bogor setelah beristirahat di sana, artinya masih masa pemulihan. Polda Metro Jaya rencananya akan kembali memanggil Rizik Syihab dan menantunya pada Kamis 3 Desember 2020. Kalau memang tidak ada, malam ini akan kita layangkan lagi panggilan yang kedua terhadap MRS dan juga MHA, menantu dari saudara MR sendiri. Mudah-mudahan kita jadwalkan hari Kamis nanti untuk kita lakukan pemanggilan lagi. Ya, panggilan yang kedua untuk bisa mudah-mudahan yang bersangkutan bisa hadir untuk memenuhi panggilan dari penyidik Krimum Polda Metro Jaya. Selain memanggil Rizik Syihab dan menantunya, Selasa pagi penyidik juga memanggil Biro Hukum Pemprov DKI Jakarta untuk diperiksa sebagai saksi. Dari Jakarta, Pangeran Negara Bayulela Muhammad Firmansyah, iNews melaporkan. Pihak Rumah Sakit Umi dan tim medis Mercy penuhi panggilan penyidik Reskrim Polresta Bogor untuk menjelaskan proses swab tes terhadap Rizik Syihab. Kedua pihak dipanggil guna melanjutkan pengusutan dugaan menghalang-halangi Satgas COVID-19 terkait perawatan Rizik Syihab di Rumah Sakit Umi Bogor. Setelah penyidik Reskrim Polresta Bogor memeriksa pihak pelapor maupun terlapor dalam kasus Rumah Sakit Umi yang diduga menghalang-halangi Satgas COVID-19 terkait perawatan Rizik Syihab, penyidik menyimpulkan kasusnya akan naik ke tahap penyidikan. Sebanyak 17 orang terdiri dari pihak pelapor dan terlapor telah dipanggil guna dimintai keterangan. Penegasan disampaikan Kapolresta Bogor, Kombes Pol Henry Fiuser, Selasa siang. Hasil pemeriksaan kemarin tetap dilanjutkan, artinya tetap menggali terhadap pasal-pasal yang kita persangkakan tersebut. Dan insya Allah hari ini, kemudian besok juga ada pemeriksaan lagi. Mudah-mudahan hasil pemeriksaan nanti bisa disimpulkan oleh penyidik dan timnya, tim penyidik. Insya Allah hari Senin kita sudah naik sidik. Sedangkan terkait upaya pencabutan laporan atas Rumah Sakit Umi oleh Satgas COVID-19 Kota Bogor, Kapolresta Bogor Kombes Pol Henry Fiuser menegaskan, kasus pelaporan atas Rumah Sakit Umi tidak bisa dicabut karena bukan delik aduan. Siapapun bisa melaporkannya jika melanggar pidana karena melanggar pasal 14 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang penanggulangan wabah penyakit menular dengan ancaman hukuman 1 tahun penjara. Pihak rumah sakit bersama Satgas COVID-19 Kota Bogor dari awal telah sepakat untuk melakukan swab tes terhadap Rizik ketika dirawat. Namun kenyataannya, pihak rumah sakit mengaku kecolongan atau tidak tahu pelaksanaan swab tes Rizik yang dilakukan secara diam-diam oleh tim medis eksternal. Dari Bogor, Jawa Barat, Furqon Munawar, iNews melaporkan. Pemirsa, beredar kabar bahwa Rizik Syihab positif COVID-19. Hal ini dari dokumen laporan hasil tes usap yang dijalani oleh Imam Besar Front Pembela Islam. Dari laporan hasil swab tes atas nama Muhammad Rizik Syihab, tertulis bahwa hasil pemeriksaan positif COVID-19. Tanggal swab tes dilakukan 27 November silam. Hasilnya, pemeriksaan keluar sehari setelahnya. Kepada redaksi iNews, Sekjen HRS Center Haikal Hasan menyatakan bahwa informasi tersebut adalah hoax. Sebelumnya, Rizik Syihab dirawat di Presiden Suite Rumah Sakit Umi, Kota Bogor, Jawa Barat.
Pihak Rumah Sakit UMI mengkonfirmasi kesehatan Rizik Syihab saat dalam kondisi baik. Dokter menjelaskan tidak ada indikasi gejala COVID-19. Dokter juga menjelaskan bahwa ada gejala kelelahan akibat aktivitas padat yang dijalaninya sepulang dari Mekah beberapa waktu lalu. Sehat, walafiat, segar, tapi masih dalam pantauan. Kami, insya Allah masih aman, dan hasil lab, hasil ronsen, hasil semuanya baik. Kediaman Ibunda Menko Polhukam Mahfud MD di Pamekasan, Madura didatangi puluhan orang. Masa menyampaikan aspirasinya membela Rizik Syihab terkait permasalahan hasil swab tes. Puluhan orang ini mendatangi kediaman Ibunda Mahfud MD di Pamekasan, Madura. Masa yang menumpang truk ini kemudian menyampaikan aspirasinya yang berlawanan dengan pernyataan Menko Polhukam Mahfud MD terkait hasil swab tes Rizik Syihab. Menurut keterangan polisi, masa awalnya menggelar aksi di pusat kota memprotes pemanggilan Rizik Syihab oleh penyidik kepolisian. Polisi yang mendapat laporan langsung membubarkan massa. Diduga melanggar protokol kesehatan, panitia penyelenggara Haul Akbar Syekh Abdul Qadir Jailani di Kabupaten Tangerang, Banten diperiksa di Polresta Tangerang. Selain penyelenggara, pegawai pemerintah Kabupaten Tangerang juga turut diperiksa polisi. Lima penyelenggara Haul Akbar Syekh Abdul Qadir Jailani di Kabupaten Tangerang, Banten diperiksa polisi. Haul yang digelar hari Minggu lalu diduga melanggar protokol kesehatan. Selain penyelenggara, polisi juga memeriksa pegawai pemerintah di lingkungan Kabupaten Tangerang. Perkembangan penyelidikan dugaan tindak pidana kekarantinaan kesehatan, dugaan tindak pidana wabah penyakit, dan dugaan tindak pidana tidak mematuhi perintah tugas yang sedang bertugas itu masih berlangsung di Polresta Tangerang. Sebelumnya, Haul Akbar di Pondok Pesantren Al-Istiqlaliyah dihadiri ribuan jemaah dari berbagai wilayah. Kerumunan dalam acara tersebut diduga melanggar protokol kesehatan di masa pandemi. Dari Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan jalani isolasi mandiri usai terpapar COVID-19. Anies dinyatakan positif berdasarkan hasil swab tes pada Minggu malam. PCR menyatakan bahwa saya positif COVID-19. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terpapar virus corona. Anies dinyatakan positif berdasarkan hasil swab tes Minggu malam. Kini Anies menjalani isolasi mandiri di rumah dinas. Hasil tes PCR menyatakan bahwa saya positif COVID-19. Saya memilih untuk mengumumkan pada kesempatan pertama pagi hari ini, sebagaimana kita selalu melakukan dalam penanganan COVID. Sejak bulan Maret yang lalu, kita selalu sampaikan apa adanya, transparan, tidak ditambah, tidak dikurangi, dan diberikan secara lengkap. Saya menyampaikan ini agar semua orang yang berinteraksi dengan saya selama beberapa hari terakhir ini bisa langsung melakukan langkah yang dibutuhkan, seperti isolasi mandiri atau tes usap PCR. Bagi siapapun yang pernah bertemu saya dalam beberapa hari ini, silahkan langsung menghubungi puskesmas terdekat untuk menjalani tes usap. Isolasi mandiri yang akan saya lakukan akan dilakukan di rumah dinas, di mana saya akan tinggal sendiri, sementara keluarga akan tetap tinggal di rumah pribadi yang memang selama ini kita tempati. Saya akan tetap bekerja dari rumah. Suasana balai kota di Jalan Medan Merdeka Selatan, Gambir, Jakarta Pusat hingga kini tampak normal. Kantor pelayanan dan kantor bidang juga tetap dibuka. Sementara ruang kerja Gubernur DKI Jakarta telah di lockdown sementara
usai hasil PCR menyatakan Anies Baswedan positif COVID-19. Sebelumnya, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria juga terkonfirmasi positif COVID-19. Hasil tersebut berdasarkan tes swab pada Jumat kemarin. Kabar mengenai positifnya Wagub DKI Jakarta ini disampaikan melalui siaran pers di situs PPID DKI Jakarta. Dalam keterangan tersebut, Riza Patria mengaku kondisinya saat ini baik dan terkendali. Saat ini Riza Patria menjalani isolasi mandiri di bawah pengawasan tenaga kesehatan. Berdasarkan hasil tracking Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, Riza Patria diduga tertular dari staf pribadinya yang masuk dalam klaster keluarga. Tim Liputan iNews melaporkan. Gubernur Riau Syamsuar dan istrinya juga terkonfirmasi positif COVID-19. Syamsuar menjalani isolasi di Rumah Sakit Umum Daerah Pekanbaru dan mendapatkan perawatan intensif. Sementara Wali Kota Malang, Sutiaji, sore tadi mengumumkan bahwa dirinya positif COVID-19. Satgas COVID-19 Riau menyatakan Gubernur Riau Syamsuar positif COVID-19 setelah mengikuti tes swab Senin kemarin. Hasil tes swab Gubernur Riau diumumkan Selasa siang di gedung daerah. Selain Gubernur Riau Syamsuar, istrinya Misnarni dan 2 ajudan Gubernur Riau juga terpapar COVID-19. Menurut juru bicara Satgas COVID-19 Indra Yofi, Gubernur sempat mengikuti kegiatan di TBRD Riau kemarin. Karena mengeluh tidak sehat, Syamsuar melakukan tes swab. Setelah dinyatakan positif COVID-19, Gubernur Riau dan istri saat ini menjalani isolasi di Rumah Sakit Daerah Arifin Ahmad, Pekanbaru. Kemarin, itu sesudah acara di DPRD, Bapak mengalami ada keluhan. Keluhannya sedikit nggak enak badan aja. Sesudah itu kita semua menyarankan untuk dilakukan pemeriksaan swab kemarin. Kemarin dilakukan pemeriksaan swab sore, kemudian keluar hasil, besoknya hari ini keluar hasil. Nah, dari hasil itulah terkonfirmasi positif COVID-19. Sementara itu, setelah tidak muncul dalam tugas kedinasan 8 hari terakhir, Wali Kota Malang Sutiaji Selasa sore mengumumkan dirinya positif COVID-19. Menurut Wali Kota, dirinya mengaku tanpa gejala dan non-reaktif dalam hasil rapid sebelumnya. Sutiaji mengetahui positif terpapar COVID-19 setelah hasil lab dari uji swabnya muncul Senin malam. Hasil lab kemarin malam ya, hasilnya adalah kami dinyatakan positif. Untuk itu sekali lagi saya sampaikan kepada seluruh warga Kota Malang, tolong jaga kesehatan, 3M tetap dilakukan. Sebelumnya sebanyak 15 ASN reaktif hasil rapid test. Hasil tes juga menunjukkan indikasi terkonfirmasi positif COVID-19. Bahkan Sekda Kota Malang Wasto sudah dirawat di Rumah Sakit Saiful Anwar sejak beberapa hari yang lalu. Dari Pekanbaru Riau dan Malang Jawa Timur, Indra Yoserizal dan Denny Irwansyah, iNews melaporkan. Pasukan khusus dari TNI untuk memburu kelompok sipil bersenjata Mujahidin Indonesia Timur atau MIT tiba di Palu, Sulawesi Tengah. Sementara itu, warga desa Lomban Tongoa, desa korban serangan kelompok Ali Kalora, kini mengungsi di tempat yang lebih aman dan mendapatkan perlindungan khusus dari TNI Polri. Pada Selasa siang, pasukan khusus yang terdiri dari Komando Strategi Angkatan Darat, Marinir dan Peleton Pengintai Keamanan tiba di Bandara Mutiara Sis Al Jufri, Palu dengan menggunakan pesawat komersil. Pasukan khusus ini diturunkan untuk memperkuat pasukan tugas Tinombala dalam menumpas kelompok MIT Poso pimpinan Ali Kalora. Mereka terdiri dari Tontaikam dari Kostrat dengan dari Marinir. Mereka mempunyai spesifikasi intel dan tempur. Jadi kita sinergitas TNI dan Polri yang selama ini sudah terbangun dalam Satgas Tinombala akan mendapatkan kekuatan yang lebih besar dengan kedatangan pasukan khusus ini. Pasukan TNI dan Polri tidak hanya menjaga keamanan di Poso. Mereka juga memberikan trauma healing serta bantuan paket sembako bagi desa terdampak serangan MIT Poso.
melaksanakan kegiatan trauma healing yang berlangsung di dalam ruangan kantor desa Leban Tongwa dan sekaligus menyerahkan bantuan paket sembako kepada warga masyarakat kurang lebih 49 kakak. Desa Lemban Tongoa adalah lokasi tempat terjadinya pembunuhan satu keluarga oleh sekelompok orang yang diduga kelompok MIT Poso pimpinan Ali Kalora. Kini warga desa mengungsi di balai desa dengan perlindungan polisi dan TNI. Dari Palu, Sulawesi Tengah, Jamie Hendrik, iNews melaporkan. Sementara itu, Presiden Joko Widodo memerintahkan Kapolri dan Panglima TNI untuk memburu kelompok Mujahidin Indonesia Timur. Tim khusus Tentara Nasional Indonesia pun dikirimkan untuk membantu Satgas Tinombala. Pemerintah telah memerintahkan tim Satgas Tinombala untuk memburu kelompok MIT yang telah merampok dan menganiaya hingga tewas satu keluarga di Sigi, Sulawesi Tengah. Presiden Joko Widodo mengutuk keras peristiwa di desa Lemban Tongoa, Sulawesi Tengah. Presiden memerintahkan Kapolri dan Panglima TNI untuk mengungkap jaringan pelaku dan meningkatkan keamanan nasional. Saya sudah memerintahkan Kapolri untuk mengusut tuntas jaringan-jaringan pelaku dan membongkar jaringan itu sampai ke akar-akarnya. Saya juga telah memerintahkan kepada Kapolri dan Panglima TNI untuk meningkatkan kewaspadaan. Sekali lagi, saya tegaskan bahwa tidak ada tempat di tanah air kita ini bagi terorisme. Sementara itu, Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto akan menurunkan pasukan khusus untuk memburu Mujahidin Indonesia Timur yang telah membunuh satu keluarga di Desa Lemban, Sigi, Sulawesi Tengah. Akan diberangkatkan pasukan khusus dari Halim menuju ke Palu dan ditugaskan di Poso untuk memperkuat pasukan yang sudah ada sebelumnya di Poso. Sehingga apa yang diharapkan oleh seluruh masyarakat Indonesia bahwa kelompok MIT harus dikejar dan sampai dapat akan kami laksanakan. Ratusan warga telah diungsikan dan dijaga oleh personel gabungan Tinombala. Tim Liputan iNews melaporkan. Belasan bangunan di Angke, Tambora, Jakarta Barat sore tadi ludes terbakar. Informasinya akan hadir usai jeda berikut ini.